Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga kita tetap sehat, tetap bahagia, ada sukacita di dalam hati kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu untuk mendengarkan firman ini dan bisa memahaminya. Untuk itu, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan dan harapan kita di dalam kehidupan kita? Terlebih-lebih sebagai orang percaya, apa harapan kita? Apa tujuan kita? Artinya, apa yang kita harapkan untuk masa depan? Apa tujuan kita untuk masa yang akan datang? Tentu ada harapan, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana kita bisa menikmati kerajaan Tuhan yang di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada tangis. Dan mungkin bukan hanya ketika Tuhan datang yang kedua kali kita rindukan suasana itu, tapi bisa juga kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, sehingga kita sebagai anak-anak, orang yang percaya kepadanya akan selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang istimewa, yang berharga, yang datangnya dari Tuhan. Demikian halnya yang kita dengarkan pada saat ini tentang hal kerajaan sorga dan biji sesawi. Tuhan menyatakan tentang kerajaan sorga. Mengapa dia harus menyatakannya dalam perumpamaan? Karena kerajaan sorga itu belum datang, belum bisa dilihat, belum bisa dirasakan pada waktu itu. Sehingga Yesus memberikan penjelasan dalam pengajarannya dengan perumpamaan. Karena melalui perumpamaan orang semakin mampu memahaminya. Karena dia akan bisa membandingkannya dengan perumpamaan itu sehingga orang bisa mengerti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan dalam pengajarannya tentang kerajaan sorga bagaikan biji sesawi. Biji sesawi itu diambil dan dibuang atau ditaburkan ke ladangnya. Jadi artinya biji sesawi itu tidak dibiarkan diam, tidak dibiarkan di satu tempat yang nantinya tidak berkembang. Atau ditaruh dia hanya di dalam satu ember misalnya, atau dalam satu plastik, tidak demikian. Karena kalau di situ ditempatkan, maka dia tidak akan berkembang. Pada waktunya dia akan juga bisa layu, busuk dan sebagainya. Tapi diambil dan ditaburkan di ladangnya.
Kemudian sesudah ditaburkan biji itu, walaupun dia dikatakan di sini, dia adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji yang ada yang ditaburkan di ladang. Dia yang paling kecil. Dan apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya mau dikatakan di sini adalah biji yang kecil itu tadi ditaburkan, dia tumbuh, dia berkembang, dan dia menjadi besar. Ketika dia besar, maka dia lebih besar dari tumbuhan yang lain. Sehingga burung-burung bisa hinggap dan bersarang di batang sesawi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kerajaan sorga juga. Kerajaan sorga itu diberitakan, ditaburkan, sehingga semakin lama semakin banyak orang yang akan menerimanya. Menerima berita tentang kerajaan sorga. Dan dia akan hidup sesuai dengan apa yang dikatakan tentang kehendak ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang menerimanya, tentu dia katakan di sini adalah orang-orang yang mana imannya, hidupnya bertumbuh dan berkembang. Pengharapannya berkembang, imannya berkembang, perbuatan baiknya berkembang, cara bicaranya yang baik berkembang, cara pikirnya seturut kehendak Tuhan juga berkembang. Yang pada akhirnya dia katakan di sini, perkembangannya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berguna bagi yang lain. Seperti biji sesawi tadi, ketika dia tumbuh, burung-burung hinggap dan bersarang di pohon sesawi itu. Demikian juga hidup kita. Perkembangan hidup kita membuat kita berguna bagi orang lain, berguna bagi sesama kita, berguna bagi lingkungan kita. Jadi artinya orang percaya kepada Tuhan yang menerima berita itu, tumbuh firman tentang kerajaan Allah itu dalam hatinya, hidupnya berkembang. Tidak biasa-biasa saja, tapi dia berkembang, berguna dan bermanfaat di dalam kehidupannya. Sehingga kebergunaannya membuat orang lain bisa bergantung pada dirinya. Artinya banyak orang yang membutuhkan dirinya, banyak orang yang bergantung kepadanya dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menginginkan satu hal yang sudah pasti pada saat ini. Kita sudah menerima berita itu. Dan juga ketika kita mendengar firman ini membuktikan salah satu sebagai bukti kita rindu akan firman Tuhan. Sehingga itu juga boleh kita katakan sebagai dalam hidup kita, firman itu sudah tumbuh. Sekarang tinggal perenungan kita, apakah memang sudah berguna iman kita bagi sesama kita? Adakah manfaatnya hidup kita bagi sesama kita? Tuhan ingin kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa hidup bagi sesama kita. Kita bisa berguna bagi sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan. Sama sepertinya ketika Yesus ada di dunia ini. Dia menderita untuk kita. Maka untuk kebergunaan kita bagi sesama kita, jangan pernah takut jikalau untuk melakukannya, untuk melakukan kehendak Tuhan, sedikit ada penderitaan kita. Atau mungkin kita harus menahan penderitaan di dalam hidup ini. Demi pertumbuhan kehidupan kita di dalam Tuhan, mari kita berikan kalau itu memang kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sekali apapun yang terjadi, kita percaya bahwa apapun persoalan yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, tidak melebihi dari kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena melalui firman yang sudah kami dengarkan, kami diingatkan tentang hidup kami. Hidup kami yang sudah bertumbuh di dalam iman bagaikan biji sesawi. Dan Tuhan mengajar kami untuk iman, percaya firman yang sudah kami dengarkan itu terus bertumbuh sehingga berguna bagi yang lain. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya dalam setiap kehidupan kami ingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami juga bertanggung jawab, berkewajiban untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Baik dari pengajaran yang sudah kami dengarkan, kami nyatakan dalam hidup kami. Kami juga boleh memberitakan firman Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga menyaksikan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin banyak kendala yang akan kami rasakan, tapi melalui firman ini Tuhan terus mengajak kami supaya kami bisa berguna, supaya melalui iman percaya kami kepada Tuhan, kami akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi orang yang ada di sekitar kami, termasuk di rumah tangga kami dan masyarakat di mana kami tinggal. Tolong kami ya Tuhan, ajari kami untuk semakin memahami kehendak Tuhan, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami juga sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk semua saudara-saudari kekasih kami yang ada di Jawa, di daerah-daerah yang sekarang dilanda banjir atau yang memang pasca banjir. Tuhan, kami mohon untuk semua wilayah ini Tuhan bekerja dan berkarya. Tuhan kuatkan orang-orang yang sudah menjadi korban. Tuhan berikan kebahagiaan, ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan di dalam dirinya, sehingga dia kuat di dalam menghadapi semua ini. Jauhkan ya Tuhan rasa trauma yang ada dalam dirinya, terkhusus anak-anak kami yang mungkin ini menjadi trauma baginya, yang akan mempengaruhi kehidupan masa depannya. Dan juga bagi orang-orang yang sudah kehilangan barang-barangnya, mungkin banyak hal yang dia rasakan rugi karena banjir ini. Tuhan, kami mohon dengan kasih, dengan kuasa dan sayang Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan sukacita, menghentikan banjir ini, sehingga mereka boleh merasakan kembali bagaimana hidup di tengah-tengah lingkungan yang kering. Ya Tuhan, Tuhan menggantikan segala sesuatu yang sudah rusak atau sudah hilang. Tuhan juga memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada semua saudara-saudari kekasih kami yang terkena banjir ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan kami mohon ya Tuhan, berkati pemerintah untuk berpikir dan melakukan sesuatu untuk menanggulangi banjir ini, sehingga pada hari-hari yang akan datang ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan pemerintah kami untuk membuat kebijaksanaan, untuk berpikir keras dan juga bekerja keras. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua saudara-saudari kekasih kami yang merasakan sakit dalam dirinya, yang merasa sakit dalam hatinya, yang merasa tertekan di dalam jiwanya. Tuhan, bantulah setiap orang yang merasakan itu. Kuatkan mereka, berikan hikmat sehingga mereka boleh memaknai semua ini dari kacamata yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi dan melewatinya pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini merindukan kasih Tuhan akan kebahagiaan hidupnya, kebahagiaan rumah tangganya, kebaikan anak-anaknya, dan juga kebaikan ekonomi rumah tangganya, dan juga tentang pekerjaannya. Kami mohon Tuhan, bantu setiap orang
yang mengalami persoalan yang demikian. Kami juga berdoa untuk kami semuanya. Berikan kesehatan, cukupkan kebutuhan hidup kami, dan berikan bagi kami hati yang penuh sukacita dan damai, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami akan mengerti, kami akan memahami akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Oleh karena itu, jalanilah kehidupan ini, hiduplah seturut kehendak Tuhan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.